SD kelas 4. SD kelas 4 sudah mulai ikut les. Iya, umur 9 tahun. Kalau usia saya seperti itu ya, itu saya masih main kelereng. Terus main kelereng juga tapi sambil ngomong bahasa Inggris main kelereng. Iya. Okay, terus shoot gitu. Oke, selamat datang lagi di Ku Podcast Channel bersama saya Edri, dan hari ini kita masuk lagi di episode terbaru dari Ku Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang keren. Dia adalah seorang yang masih sangat muda. Saya ingin bertanya, apabila Anda masih muda, Anda ngapain di usia masih belasan? Kalau saya udah pasti, banyak sekali ya ceritanya dan pasti banyak yang kacau. Tapi kali ini saya menemukan itu terbalik dengan realita yang biasa ada bagaimana seorang anak muda. Oke, sebelum kita berkenalan dengan dia, tidak lupa saya sampaikan untuk di like dan di subscribe apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, jadi saya akan perkenalkan saja untuk tamu kita kali ini di Ku Podcast Channel, yaitu Arif. Selamat datang, Arif. Selamat datang. Apa kabar, bro? Ya, baik. Baik ya? Baik. Oke, sangat baik. Sangat baik ya. Iya, sama-sama ganteng kalau di kamera ini pasti banyak viewsnya nih. Amin. Oke, Arif. Iya, barusan ketemu dan kita sudah kenalan tadi, dengar sedikit cerita dari Arif ya. Sangat menginspirasi. Masih muda tapi hidupnya sangat menginspirasi. Oke, mungkin Arif bisa ceritakan sedikit tentang Arif sebelum saya tanya banyak hal ke Arif. Menurut Arif lulusan fresh graduate dari SMA Kristen Mercusuar. Kalau menurut Arif anak yang kepingin untuk berusaha. I'm trying to change the world, first trying to change me. Mencoba untuk mengubah Arif karena ya Arif juga belum sempurna. Trying to be better and better setiap hari, mencoba untuk lebih baik dan eventually change my world, I hope. Mengubah dunianya Arif. Iya, usia seperti ini ngomongnya udah kayak, memang usia berapa sih sekarang ini? Saya tahu tadi belasan, ini usia berapa ya? 18, Kak. Oh, saya pikir udah 81. Ini bicaranya wise sekali ya. Arif soalnya. Arif dan bijaksana ya. Jadi memang nama diberikan oleh orang tua itu memang sesuai supaya nanti anaknya menjadi bijak. Praise the Lord. Yes, praise the Lord of my soul. Oke, nah saya juga bisa Inggris sedikit loh ya. Jadi kalau kita mau adu bahasa Inggris nggak jadi masalah. Oke, Arif. Nah, di usia seperti ini lagi ya. Saya nanya-nanya usia terus ya. Bukan mumpung, mungkin karena saya terlalu tua. Oke, Arif sudah lulus dari SMA ya. Dari SMA mana? SMA Mercusuar. Oke, dari SMA Mercusuar. Iya. Oke, SMA Mercusuar tuh di Naikoten sini ya. Iya. Iya, di Naikoten ya. Iya. Saya mau tanya juga, ini kan tadi saya sudah berikan pengantar kalau di usia seperti Arif ini kan umumnya ya, ini umumnya tidak semua, mungkin ada Arif-Arif lain juga, tapi di usia saya belasan seperti Arif ini biasanya kacau, Arif. Ini Arif bijaksana ini, iya, bagaimana buat Arif bisa seperti ini dari gaya bicaranya saja itu? Arif pernah berada di titik di mana titik downfall, titik terendah menurut Arif, titik terendah
pada di saat itu Arif merasa bahwa ini harus diubah gitu. Semua pasti bisa berubah, soalnya banyak Arif kayak nonton The Rock misalnya, terus Terry Crews, Rich Brian, banyak sekali artis atau internet personality di luar sana juga pernah ada di titik terendah, dan yang membedakan mereka dengan orang-orang yang biasa adalah mereka ingin berubah. So that's what I chose. Itu yang Arif pilih waktu itu, dan sampai sekarang masih berusaha untuk menjadi lebih baik. Masih berusaha untuk menjadi lebih baik. Soalnya menurut Arif hidup itu pilihan. Kayak life is a choice. Kayak life is simple gitu. You make choices, don't look back gitu. Iya. Oke, baik Arif. Saya ini terpana ya. Saya biasanya lihat wanita baru terpana. Aduh. Ini aku lihat Arif jadi terpana. Sebentar saya mau cek dulu kejiwaan saya. Tapi terpana karena memang dari awal gaya bicaranya beda ya Arif ya. Jadi oke, baik Arif. Saya juga mendengar informasi bahwa Arif itu sebelum sampai di fase seperti ini ya, ganteng udah pasti ya. Clean, dulu pernah jadi OB juga, dan di usia yang masih belia. Ini Arif ini maksudnya sonde ada yang perhatikan kok, tidak ada yang lihat bro atau gimana sih? Dulu kepingin jadi OB, dulu kepingin jadi ojol juga, apapun itu dah, yang penting halal supaya bisa menghasilkan yang namanya uang gitu. Sendiri? Iya, kepingin untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Soalnya kan ya bukan mau bilang jadi beban orang tua atau gimana, soalnya kan tanggung jawab daripada orang tua ya itu. Tapi menurut Arif kayak Arif mulai tumbuh besar, I'm growing up, waktunya ada perubahan juga dari Arif gitu. Waktunya untuk kayak Arif juga harus bisa menghasilkan uang. Iya, jadi OB itu di mana lagi Arif? Waktu itu pernah ingin jadi OB di Fortuna. Ya, jadi di Fortuna jadi OB ya? Iya, soalnya waktu itu les di situ udah hampir 8 tahunan, sekarang udah 10 tahunan, 8 tahunan di situ. Terus Arif ingin berubah, Arif tanya ke atasannya, "Ibu, boleh nggak saya jadi OB di sini?" Ibunya, "Sembarangan aja kamu." Enggak boleh. Iya. Ini jadi menarik. Jadi menarik karena memang di usia saya seperti itu ya, jadi OB itu kan gengsi ya. Iya. Tapi apa mungkin ada tujuan lain kenapa jadi OB, ataukah mungkin tidak ada support atau bagaimana? Karena kalau jadi OB ini tanda tanya besar ya. Iya. Kepingin aja, I want to make money gitu. Just I want to make money. Iya. Okay. Soalnya your parents not give you money? They gave me money. But you need a lot money. Iya. Oke, you need a lot money. Tapi itu kan uang jajan ya gitu-gitu. Arif rasa kayak apa sih gitu. Pingin lah, I want to make more gitu. Iya. Tapi emang aneh lah ya. Iya. Emang aneh sebenarnya. Iya. Oke, ini makin menarik, Rif. Iya. Oke, tadi saya dengar itu Fortuna. Fortuna apa? Dewa Fortuna kah? Dewi Fortuna kah? Apa itu? Fortuna tempat les, tapi lebih menuju ke humanitarian development gitu. Oke. Jadi kayak perkembangan sumber daya manusia, tapi menggunakan bahasa Inggris sebagai mediasi. Iya. Oke. Jadi les dari situ umur SD kelas 4. SD kelas 4 sudah mulai ikut les? Iya, umur 9 tahun. Kalau usia saya seperti itu ya, itu saya masih main kelereng. Terus? Main kelereng juga, tapi sambil ngomong bahasa Inggris, main kelereng. Iya. Terus shoot gitu. Oke, terus? Ya, jadi les dari umur 9 tahun, terus di dalam Fortuna itu bisa berbicara dengan bahasa Inggris gini karena ada lomba-lomba yang how do you say it, kayak mengadakan gitu, diadakan beberapa lomba kayak
English speech competition, Yeah. itu kayak berpidato dalam bahasa Inggris, which is completely different. Jadi kayak berpidato dalam bahasa Indonesia itu benar-benar beda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Dari situ belajar caranya public speaking, caranya mengasah bahasa Inggris gitu. 6 tahun Arif join English speech competition, baru dapat juara 1. Prosesnya 6 tahun. 6 tahun. Sedangkan ada beberapa dari teman Arif itu ada yang joinnya baru setahun udah dapat juara 1. Oke. Nah. Itu berarti gabung OB itu sebetulnya itu juga atau gimana? Soalnya biasanya ya, saya sekolah dulu itu bolos-bolos. Apalagi kalau bahasa Inggris. Iya. Saya ingat STM ya. Iya, iya. Untung gurunya itu cantik. Uts. Oke, Rif. Kenapa jadi mau belajar bahasa Inggris? Ya, begitu sulit. Saya dulu malas mau belajar. Karena yang Arif tahu itu dari belajar bahasa Inggris, Arif bisa keliling dunia. Itu yang Bahasa Arif tahu. internasional. Oke, di Waktu usia itu. segitu. Iya, waktu itu. Dan ya, thank God tercapai sekarang. Baik. Iya. Oke, Rif. Di usia seperti itu dan sekarang juga you so young, Ya. sangat kecil ya. masih di usia seperti ini. Tadi Arif cerita ada perlombaan-perlombaan itu dibuat internal dalam Fortuna ya? Yang Iya. perlombaan. Oke. Iya, ada Baik. piala wali kota dan lain-lain. Oke, itu secara regional di Iya, Kupang ya. iya. Ada pencapaian-pencapaian lain selain yang di Kupang? Pernah waktu itu seingat Arif kelas 2 SD pernah juara 2 lomba bahasa Inggris kalau tidak salah Ikatan Mahasiswa Bandung. Oh, Bandung. Iya. Diselenggarakan di Bandung. Di mereka kayak bagi kertas formulir dan tugas terus dikasih ke anak-anak gitu. Oke, itu didapatkan dari internet kah bagaimana? Bro pernah di Bandung ya? Di gurunya bagi di sekolah. Oh, di sekolah. Iya, jadi kiranya Arif itu tugas biasa. Tiba-tiba seminggu apa sebulan kemudian dikasih piagam. Arif bilang, lah ini apa? Oh iya, itu diberitahu itu bukan kayak macam perlombaan. Iya, bukan diberitahu. Mungkin mereka mau tes ya. Iya, mungkin. Mungkin. Seberapa seriuskah anak-anak Iya, ini? iya. Dan Bro tunjukkan keseriusannya Bro, bukan karena Iya. sebuah trofi Iya, atau iya. piagam Iya. dan lain-lain. Ini sangat menarik loh, Rif. Iya. Iya, baik Rif. Oke, tadi kan saya dengar ada Fortuna kemudian Rif. Saya ini kan tertarik lihat Bro punya baju ini. Iya Rif, iya. Tertarik. Saya ingin nanti tanya ini baju ini ada wayangnya, ada bendera Indonesia, ada Amerika, lain-lain. Oke, Rif. Sebelum kita ke sana ya, biar mereka penasaran dulu. Ini bajunya baju apa ya kira-kira? Ini Apa ini? Ini jangan dulu cerita. Oh. Oke. Ini saya dengar kalau Bro ini kita kan punya Presiden Jokowi kan? Iya. Bro juga ini presiden ini. Gitu lah. Dari OB sampai jadi presiden. Iya. Sampai jadi presiden dan honestly hari ini baru saya dengar itu soal Fortuna dan lain-lain. Memang tadi udah cerita, tapi maksudnya mungkin cerita pencapaian ya. Tadi itu pencapaian ya dapat sertifikat, trofi dan lain-lain. Ini sampai dari OB loh itu. Oke. Dari mana? Oke, siap. Ceritain presiden nih ya. Iya. Nah, ada klub namanya Rotary Club. Rotary Club. Iya, itu klub internasional bekerja di bidang kemanusiaan. Oke. Nah, Rotary Club ini buka cabang di Kupang. Terus ada organisasi anaknya gitu. Ada Rotaract dan Interact. Nah, Interact ini itu untuk usia 12 tahun sampai 17 tahun. Rotaract untuk 18 tahun sampai 30 tahun. Oke. Nah, waktu itu mereka datang ke Fortuna istilahnya untuk kayak mencari anggota Interact untuk membuka klub Interact di Kupang. Nah, mereka datang ke Fortuna dan ingin merekrut. Yang pertama yang Arif lihat adalah mereka berbicara soal pertukaran pelajar dan lain-lain.
that caught my eye gitu. Oke. Tidak tahu bahwa ini ternyata komunitas sosial. Oke. Waktu itu Arif dipilih sebagai wakil presidennya. Gitu. Nah, misi pertama kita itu pergi ke tempat pembuangan akhir di Alak. Pembuangan akhir. Yes, Oh, TPA. Oh, TPA, oke. TPA Alak. Nah, pergi ke sana ya kaget lah. Lah yang tadi saya lihat di brosur di mana? Tidak ada pertukaran pelajar apa gimana ini? Iya, iya. Sampai ke sana ya tidak dapat dipungkiri baunya dan segala macam. Dalam pikiran Arif tidak mungkin ada orang tinggal di sini. Ngapain kita di sini? Buat apa? Ternyata banyak anak-anak yang tinggal di situ. Kak. Jadi banyak anak-anak, banyak orang tua juga yang mencari mata pencariannya lewat situ gitu, mendaur ulang sampah dan lain-lain. Nah, di situ Arif melihat bahwa kayak merasa bersyukur sebenarnya. Itu yang pertama, kayak setidaknya Arif masih waktu bangun tidur masih bangun di tempat tidur yang nyaman, masih ada atap, Iya. mau makan tinggal buka tempat tutup saji, ada makanan. Anak-anak ini tidak gitu. Makan 3 kali sehari pun bersyukur mereka. Bro, usia berapa waktu mikir kayak gitu? 15. Oke, terus? Jadi menurut Arif, karena Arif juga pernah ada di titik terendah, kayak hopeless, kayak tidak ada yang mau bantu kah, tidak ada harapan, tidak ada yang mau bantu. Dan menurut Arif, anak-anak ini sama kayak Arif yang dulu. Walaupun mereka tertawa kan, mereka bermain dengan teman-teman yang lain, tapi mereka mungkin ya belum sampai ke situ mungkin pikiran mereka kan. And kita di situ, we bring hope, gitu. Kita bawa sinar bahwa tenanglah, gitu. Kita ada di sini, kita bisa bantu. Itu Jadi orang Fortuna apa lagi tadi? Interact Fortuna Kupang. Interact Fortuna Itu Kupang. organisasinya. Itu organisasinya. Iya. Ya? Oke, jadi sampai jadi presiden itu mereka bawa Arif itu setelah sudah ACC jadi presiden kah? Sebelum jadi presiden Arif sudah pernah ke sana? Waktu masih jadi wakil presiden. Oh, itu sudah ke sana. Iya. Iya. Dari wakil presiden itu servis setelah setahun, sebelum setahun itu diangkat sebagai presiden elect, jadi calon gitu. Oh, calon. Nah, setelah setahun itu baru diangkat sebagai presiden. Oke, pergi ke sana kan bau ya. Iya. Oke, kemudian pasti ya Romo lah, iya ya. Oke, terus ini memang karena job desk kah? Maksudnya ini karena job desk dari si Fortunanya kah? Jadi mau begitu karena ada iming-iming mungkin atau bisa jadi presiden atau gimana mungkin? Kira-kira akhirnya mau terus mengajar gitu? Ya, dasarnya I think it's based on love gitu. Pada dasarnya kayak Menarik. karena gimana ya, Arif punya cerita kayak teroris anggaplah gitu. Mereka tumbuh besar menjadi seorang teroris karena setiap hari yang mereka lihat itu. Karena setiap hari yang mereka lihat itu kejahatan, keburukan dan lain-lain. Jika kita menunjukkan satu sisi yang berbeda, mungkin outcome-nya bukan seperti itu. Oke. Sama seperti mereka juga, yang mereka tumbuh besar, mereka lihat seperti itu. Oke. The dark side of the moon gitu. Coba bahwa mereka giring mereka pelan-pelan menuju ke, ini ada sisi lain loh gitu. Kayak tidak hopeless gitu. Oke. Pasti ada sisi lain, pasti ada jalan, asal mau berusaha. Iya. Dan kita di situ untuk membantu gitu. Makanya menurut Arif kayak, ya seperti itu. Based on love gitu. Based On love. Ya karena cinta ya. Itu bisa juga dibilang panggilan juga ya. Panggilan hidup juga ya. Oke. Satu kata, kehidupan itu apa menurut Arif? What about a life? Kehidupan ketika kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, I think that's the highest point of our life gitu. The highest point of Ya, kayak that's the meaning of life. Oke. Karena percuma juga mempunyai uang atau mempunyai apa yang banyak, Iya. tapi nggak bisa, you don't share it, hidupnya sendiri buat apa gitu.
Baik, Jadi ketika kita bisa jadi berkat bagi orang lain, saya kehidupan. terlalu serius dengar Bro ya cerita. Cuma pertanyaannya lu tidak kayak macam gak ada kerjaan gitu loh, Bro. Ya lu usia segini nih kan maksudnya gimana ya? Ya lu nikmati dulu lah. Adalah masa menikmatinya, ada waktu itu masanya ada Maksudnya kan menikmati. lu nikmati dulu gitu kan atau lain-lain. Terus ini di masa dimana lu lagi naik ini ya di usia 18 ya. Mulai lagi naik-naik mikirin ya banyak hal lah untuk pencapaian berikutnya gitu loh. Tapi masih mau perhatikan orang marginal itu kan aduh itu so crazy. Menurut Arif, dari poin itu juga Arif kan mendapat banyak kayak poin-poin tambahan bagi diri Arif. Belajar untuk menjadi lebih bersyukur, Oke. menjadi lebih disiplin, cara menjadi pemimpin yang baik, dan lain-lain. Dan menurut Arif itu investment gitu, investasi. Oke, usia kayak gini ngomong investasi. Life investment. Ya, baik Arif. Oke, jadi dengan semua kebaikan yang dibuat ya untuk anak-anak yang ada di sana, memang pokoknya semuanya dasarnya adalah cinta ya. Iya. Ya, based of love kayak Yeah. gitu ya. Based on love. Oke, Yeah. ya. Diralat ya kalau misalnya Inggris saya belepotan gitu lah Iya, ya. iya. Oke, baik. Jadi gini, setiap orang itu pasti ingin berbuat baik. Tentunya ada macam-macam lah ya, motifnya dan lain-lain. Ya, tapi memang ada juga yang bisa menerima, ada juga yang mungkin ini orang nih datang beneran mau buat baik kah, atau ada something kah, ada marungga di balik Supermie atau Indomie gitu kan. Iya, apa ada tantangan-tantangan atau apakah mereka menolak bagaimana kehadirannya Arif di sana dengan teman-teman di tempat marginal itu? Kalau di Alak itu ya thank God mereka menerima gitu. Orang tua mereka itu menerima. Yeah. Jadi waktu kita membawa edukasi dan membawa bantuan ke sana, mereka menerima gitu. Disambut hangat di sana. Iya. Dan menurut Arif, anak-anak di situ itu sangat mau dirubah. Karena ketika hari pertama kita datang ke situ, anaknya itu anggap aja anaknya masih 10 orang. Iya. Minggu depan kita datang, anaknya mulai nambah 20 orang. Minggu depan lagi 30. Dan itu Arif bilang, lah ini datang dari mana? Soalnya ketemu kawan di belakang sana dong. Dia bilang, lah oh. Dia mempengaruhi hidupnya teman. Iya. Oke, terus? Jadi menurut Arif kayak apa ya namanya ripple effect gitu. Iya. Jadi dia mulai kayak berombak dan makin besar dan impactnya itu makin luas. Dan mereka kepingin untuk belajar gitu. Sampai sekarang udah berapa? Sampai sekarang waktu itu karena ya sampah di TPA makin banyak dan itu tidak lagi jadi tempat yang begitu sehat untuk anak-anak tersebut. Jadi mereka pindah semuanya. Oke. Iya, jadi kepisah semuanya. Terpisah-pisah. Iya. Itu tempat Bro ngumpulin tuh bocah-bocah ataukah itu memang tempat tinggalnya di orang? Tempat tinggalnya mereka di situ. Oh. Jadi kita membangun kayak rumah singgah. Di sini nih sampah semuanya nih, sampah. Nah, rumah singgahnya tuh di sini. Rumahnya mereka itu ada di sini. Nah, jadi mereka datang ke sini. Nah, sampahnya ini udah sampai ke belakang sini. Dan udah sangat banyak sampah di Kupang. Sampah di Kupang itu sudah terlalu sangat banyak. Yang di Alak itu. Jadi sekarang sudah terpencar-pencar. Mereka udah terpencar sekarang. Masih bisa dijangkau tidak mereka? Ya, sekarang lagi masih cari sampai sekarang. Masih dicari. Masih udah ngumpul tapi ulang lagi dari kotak pertama. Kotak 10 orang mungkin bisa dikumpul. Waktu itu sebelum terpencar sudah berapa banyak orang yang bocah-bocah anak-anak kecil itu? 30-an 40-an orang. 30-an 40 orang. Udah kayak 40-an. Iya, kayak satu kelas. Sudah kayak macam satu kelas yang ini antusias semua. Iya. Luar biasa loh Rif ya. Bisa lihat orang-orang marginal seperti itu. Karena memang tidak semua orang
juga memang seperti itu secara konsisten. Itu itu reguler kah waktu Setiap minggu, setiap hari Sabtu. setiap hari Sabtu? Ya. Oke. Setiap hari Sabtu pergi ke Alak. Alak itu tempat mainnya kita gitu, our main place. Tapi selain di Alak pergi juga ke tempat-tempat yang lain. Kayak misalnya Panti Asuhan Shalom misalnya, Panti Asuhan Roslin juga. Terus ada juga pergi ke di depan Setia Novanto Center. Oke, I know. Nah, itu ada kampung pemulung di situ. Iya, iya. Nah, pergi juga ke situ. Oke. Iya. How many place? Wah, sangat banyak ya. Pernah waktu itu paling jauh pergi ke Kampung Lili. Lili. Iya. Di mana itu? Itu di Pasar Lili itu kalau tidak salah menuju di luar Kupang itu. Luar Kupang. Iya, menuju ke arah-arah Kabupaten Kupang ke sana lagi. Oke, ini berarti sudah banyak ini tempatnya ini. Dan Khusus untuk anak-anak marginal ini. iya. Iya ya. Di tempat. Wih, ini kalau selain di daratan Kupang, daratan timur ini ada di tempat lain kan? Oh, Yang Arif pergi kan, Arif kan sebagai presidennya. selain yang belum oke. Belum pernah pergi ke sana tapi kirim bantuan ke sana. Kirim bantuan. ke Iya, sana. waktu itu yang kemarin Seroja. Iya, kita mengirim bantuan ke Sabu, ke Malaka, ke Lembata juga, ke di mana lagi ya? Di Larantuka kalau tidak salah, ke Sumba juga. Iya, iya. Ke 5 tempat Oke. itu. Ini kan Arif sudah menjadi berkat untuk orang lain ya. Iya. Ya, ini cerita yang sangat menginspirasikan saya secara khusus dan juga tentunya pemirsa Ku Podcast ya, usia seperti ini, bro. Bisa itu. Ya, tentunya kalau misalnya saya ingin mengutip ada ayat, saya lupa di mana ya. Iya. Ada terus kayak gini, apa ya? Carilah dahulu kerajaan Allah gitulah ya. Kira-kira lah ya. Maka berkatnya itu akan datang kira-kiranya gitu. Nah, jadi kalau kita berbuat hal yang baik, pasti kita akan menuai hal yang baik. Iya, Oke. pasti. Nah, ini yang menarik yang bajunya bro ini. Ini saya Yes. pikir ini berkat luar biasa ya. Ada berapa baju kayak gini? Ada kalau yang ini baju dari program soalnya. Oh, tidak boleh dipinjam. Iya, jadi cuma satu. Oke, ini baju apa dan kenapa bro bisa pakai? Karena ini berkat ini. Saya tadi dengar, tapi kan hanya baru dengar sekilas. Ini gimana ceritanya? Ini ada Amerika ini? Ini gimana nih? Ini baju didapat dari pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar Iya, ke Amerika. ke Amerika. Iya. Oke, saya dengar itu bro kayak macam dapat apa ya? Beasiswa. Dapat beasiswa itu Iya. itu berkat loh bro. Iya. Berkat. Itu emang. berkat ya? Iya, sangat. Ya gimana ya? Memang seharusnya pergi ke sana. Tapi karena Covid jadi virtual program. Iya. Itu tidak jadi masalah sih sebetulnya, tapi kan Yang Amerika ini yang paling menjadi berkat adalah kita di program itu kita exchange cultures gitu, kultur, membangun jembatan untuk saling mengerti satu sama lain, dan yang paling menjadi berkat adalah mempunyai teman-teman di hampir seluruh dunia, dari Romania, Lebanon, Amerika dan lain-lain. How many languages you know? How many? Just English? Iya, cuman English. Just English. Nah, sekarang lagi belajar Spanish sama Japanese, tapi Japanese susah sekali. Okay, so hard ya. Iya. Japanese and Spanish. Iya. And then lu masih 18 tahun. Izinnya kampret. Tahu tidak apa kampret? Kami pemuda berprestasi. Aduh, luar biasa di usia seperti ini, dan itu memang berkat yang luar biasa ya. Iya. Itu sampai bisa kenakan baju begini tentunya ada tahap-tahap sampai di sana ya. Iya. Itu bagaimana itu? 3 tahun proses. 3 tahun. Iya. Daftarnya oke, cerita dari awal nih. Pertama, Arif dilema mau daftar atau tidak. Jadi di bukan Hamin 1 sih. Itu kayak 1 jam sebelum pendaftarannya ditutup baru Arif daftar. Karena dilemanya berat sekali, kayak ini pergi ke Amerika buat apa, diterima apa tidak gitu kan. Jadi daftar aja dah gitu.
Tapi excited lah ya ada dapat. Iya. Iya. Jadi Pastilah. waktu daftar ada proses-proses eliminasi dan lain-lain. Ada tahap interview. Interviewnya dari Kupang dulu, interview di Kupang, terus proses eliminasi lagi. Setelah ada proses eliminasi lagi, lalu ada yang seleknas. Oke. Iya, ada waktu itu kita pergi ke Jakarta dan 2 hari di sana. Oke. 2 hari di sana, interview dan segala macam tes di sana. Iya. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Di tahun terakhir baru terima hasilnya. Itu pun dikatakan belum aman jika belum ada di dalam pesawat. Oke. Jadi Tapi ini luar biasa. Woi, ini usia seperti ini ya. Jadi berbuat baik juga, bro juga bisa mendapat berkat ya. Iya. Pencapaian berupa Saya piagam ingat, apa-apa semuanya itu yang tadi Iya. ya, jadi presiden dari OB kayak gitu ya. Bisa dapat juga beasiswa ya. Iya. Iya, itu memang kalau menurut pendapat saya ya, itu adalah berkat karena bro sudah berbuat untuk orang lain sih. Tapi Iya. di usia seperti ini berbuat untuk orang lain itu ya, pemirsaku podcast ini ya gitulah, sesuatu yang memang impossible, tapi ada ini sosok dari Nusa Tenggara Timur, God's Bang plan. Arif ya. God's plan. Oke, baik Rif. Ini kan sudah pencapaian-pencapaian yang ada ini, apa kira-kira pencapaian-pencapaian selanjutnya yang ada di dalam benak Arif yang mungkin ingin dicapai atau yang mungkin belum tercapai dalam dirinya Arif? Arif masih mau membantu lebih banyak orang lagi. Gitu. Ingin membantu Iya. lebih Lebih banyak Iya. orang lagi. Oke. Jadi based on love. Iya. Before I ask to you what is the life, and now I ask you what is the love. Oke. Love. Love kalau menurut Arif it's a mysterious thing gitu. Soalnya menurut Arif ketika kita melakukan sesuatu untuk seseorang atau apapun itu dan tidak menyadarinya gitu, melakukan hal yang positif untuk orang lain dan kita tidak menyadarinya, itu menurut Arif that's love gitu. Bukan kayak I do this because I love you gitu. Itu lebih ke ngomong. Tapi kalau menurut Arif kayak love itu you don't have to say it gitu. Nggak perlu ngomong, tindakan, aksinya itu yang menurut Arif oke. Gitu. Iya. Jadi mungkin satu kata itu, cinta itu harus ada tindakan. Iya, Iya. tindakan Iya, menurut tindakan. Arif. Cinta itu tindakan. Iya. Jadi dia wujudnya tindakan. Iya. Jadi tidak hanya I love you, I love you, I love you, Iya. bentar lagi putus, Iya. PHP gitu. Iya, buat anak-anak ini kan, buat anak-anak alay gitu kan, dia suka kata-kata kayak gini, bro. Oke, and then you happy. About happiness gitu. No, you happy buat sesuatu untuk orang lain itu. Iya. Sangat senang. You know, kayak melihat mereka tersenyum gitu. Tidak tahu kenapa rasanya senang. Senang aja. Iya. Iya. Dan lu senang aja lakukan ya. Iya. Oke. Soalnya mungkin menurut Arif kayak waktu Arif di titik itu, Arif sangat ingin ada orang yang datang membantu dan membuat Arif tertawa, membuat Arif senang. Oke. Makanya ketika Arif melihat orang lain di titik tersebut, I want to be that person gitu. Oke. Jadi kebahagiaan itu apa, Rif? Kalau saya bahagia, Rif, I have a lot money. Iya. I can traveling all the world. Yeah. So, how about you? Menurut Arif juga itu sih. When you have a lot of money sih. Tidak dapat dipungkiri money can buy happiness. Yes. But true happiness is when you can share that money gitu. Wah. Water dulu kampret. Jadi bisa berbagi uangnya gitu. Mungkin bukan berbagi uangnya langsung uangnya, tapi mungkin uang bentuk lain-lain seperti kayak bantuan dan lain-lain untuk orang-orang gitu. Oke, baik. Edukasi mungkin, pendidikan dan lain-lain. Ini luar biasa. Saya dapat titipan pertanyaan. Oke. Saya lupa tulis. Iya. Sebetulnya banyak sih pertanyaannya, Iya, cuman iya. karena memang waktu yang memberikan kita batasan. Oke.
Lu kan kampret kan, Rif ya? Iya, kampret emang. Pemuda yang berprestasi nih. Kira-kira ya, ini kita berandai-andai ya. Arif akan jadi apa apabila dilahirkan kembali lagi? Ya mau jadi apa gitu. Iya, mau jadi apa apabila diizinkan dilahirkan kembali? Masih tetap jadi kampret kah? Iya, kayaknya. Tetap jadi Arif sih. Jadi Arif. Iya, soalnya udah sejauh ini, dan kayak kalau misalnya menjadi orang lain, menjadi seseorang gitu dan lain, kayak nggak tahu gitu, kayak bingung, kayak oke, nanti harus ini lagi, harus itu lagi, capek dah. Udah biar ini aja dah, udah Ini aja ya. cukup di sini. Terus berproses menurut Arif, kayak prosesnya Arif itu, Arif sangat menghargai proses dalam hidup Arif gitu, mulai dari titik paling rendah sampai sekarang. So that's why I choose to be me. You choose to be you. Yeah. Oke. Thank you, Rif. Woi, ada tisu. Cuman emang luar biasa, Rif. Ya, itu sebuah tamparan juga untuk ya khususnya saya ya. Mungkin juga yang lain, kalau luar biasa, Rif. Oke, Rif. Love, life, and happiness. Luar biasa, Rif. Oke, saya mungkin sudah tidak ada kata-kata lagi ya, karena mungkin ada hal lain ya. Kalau sekiranya nanti ku podcast ajak lagi ngobrol-ngobrol, mungkin bisa ngomong apa ke yang lain-lainnya. Siap. Gitu ya. Oke, jadi pemirsa ku podcast ya, ini sampai ngomongnya udah belepotan saya loh ya. Iya kan? Saking ngomong sama anak yang berprestasi. Jadi kampret itu kami pemuda berprestasi. Oke? Iya. Iya. Jangan mikir yang lain-lain ya. Oke, jadi Arif, ini terakhir dari saya, Arif. Kira-kira Arif mau ngomong apa sama, mungkin kan anak-anak itu mungkin bisa nonton video atau apa, mungkin mau ngomong apa sama anak-anak yang di Alak sekiranya dia orang nonton video ini, atau juga mau ngomong ke ya halayak umum, kira-kira mereka nonton video ini, Arif pengen mau sampaikan apa? For all of the teenagers, you know, you are facing something difficult right now, menghadapi sesuatu yang susah. It's okay. Banyak orang juga di sana yang they're facing something difficult as well. But remember, it's a mindset game. Ubah pola pikir, pasti ada jalan keluar. Mau berusaha, pasti ada jalan keluar. And I think that success, it's all about process. That's it. Luar biasa ya. Oke, Rif. Wih, saya bingung mau nanya apa lagi. You so amazing. Thank you. Yeah. Everyone is amazing. Yeah, I know. Yeah. Yeah, everyone is amazing. Yeah, so thank you so much Thank you. for your story. Yeah. Yeah, give me some inspiration. Yeah. Yeah. Senang bisa And then berbagi. I know all of you too. Okay. Yeah. 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 Oke, Arif. Arif yang budiman, nan kampret ini. Oke, itu adalah penutupan hari Arif. Oke, sekarang Arif, saya ingin Arif mengambil alih kerjaan saya ya untuk menutup ku podcast ini ya, karena saya udah nggak ada kata-kata lagi, Rif. Ini luar biasa, Rif. Oke, serius, ini so amazing. Oke, kita harus banyak belajar juga dari seorang anak muda. Tetap maju terus, Rif ya. Berikan semangat terus ke anak-anak marginal dan ke siapapun itu. Oke. Thank you very much for watching Ku Podcast. If you want to watch more inspiring podcast, inspiring talk like this, don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share to all of your friends. That's all. Thank you, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.